Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umi Hani di MSBS TV. Nah, hari ini kita kedatangan tamu ya, jauh tapi dekat ya Pak ya, gitu, dari tetangga sebelah MSBS, yaitu dari ISPI Aceh gitu. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya hari ini dengan Bapak Ahmad Zaki MA, silahkan perkenalkan diri. Baik, terima kasih Umi Hani dan seluruh jajaran dari SMK. Terima kasih sudah mengundang pada yang hari yang mulia ini, hari Jumat pula hari ini kan? Iya. Nah, jadi perkenalkan saya Zaki dari ISPI Aceh dan sekarang di Prodi Kajian Sastra dan Budaya. Nah, jadi ini merupakan kesempatan yang langka sebenarnya. Jadi biasanya host ini sekarang udah ditodong. Luar biasa ini. Ini TV berarti ya? Iya, nah tapi di YouTube. Oh di YouTube, oke, siap. Baik, itu saja dari saya. Baik, nah ini saya dengar Bapak sedang fokus pada sebuah penelitian ini ya. Boleh diceritakan Pak, apa itu penelitian? Iya, betul. Jadi sahabat ini ada panggilan sahabat TV MSBS gitu ya. Oh, teman-teman gitu. Jadi pada dasarnya kita sebagai dosen kan dituntut melaksanakan pidana perguruan tinggi. Yeah. Salah satunya ya penelitian. Jadi sekarang saya alhamdulillah mendapatkan dana hibah untuk melakukan penelitian tentang syair Pehjo. Yeah. Nah, jadi Pehjo biasa kan ayat nira itu kan yang diambil sama dengan diketok itunya kan. Nah, gitu. Ada ritualnya rupanya. Wow. Jadi kalau selama ini ngambil saja seperti yang tapi ketika ingin mengambil air nira itu ada dibacakan syair. Nah, itu pengambilan air nira ya, kalau bahasa Acehnya tadi Pehjo. Pehjo ya, Pehjo. air nira ya. Iya, air nira. Nah, itu sepertinya masyarakat luas hanya tahu bahwa hanya pengambilan air biasa gitu. Betul. Jadi hasil dari turun ke lapangan kebanyakan dari masyarakat memang sudah melupakan pokoknya ada syairnya. Selama ini ya mereka hanya mengambil saja tanpa ada prosesi syairnya gitu. Hanya orang-orang memang sudah agak sepuh 60 tahunan ke atas yang mereka masih tahu ada syair itu. Sampai sekarang para pengambil nilai baru-baru itu mereka sudah tidak tahu tentang bahwasanya ada syair ketika ingin mengambil nilai. Yang Bapak temui di lapangan apakah masih ada Pak? Masih ada. Itu di daerah apa? Di daerah Selimum, dua orang daerah Selimum, terus kemudian di daerah Langtepa ada juga satu orang. Masih di kawasan Aceh Besar. Masih kawasan Aceh Besar. Nah, kalau boleh tahu Pak, kenapa ini kan banyak nih kan filologi yang lainnya? Kenapa Bapak lebih memilih ke syair Pehjo? Syair Pehjo itu. Karena menurut saya memang fokus di filologi yaitu naskah kuno, tapi ini bisa menjadi sebuah benang merah. Ya. Jadi satu sisi saya difokus di sastra, yang memang fokus di sastra lama gitu. Oh, iya. Sastra yang memang selama ini sudah tergerus oleh zaman, sudah jarang orang tahu. Itu yang mau saya teliti untuk apa? Untuk memberikan wawasan bahwasanya masih ada. Apalagi di Aceh itu kaya akan sastra. Betul. Hanya saja mungkin ininya yang kurang ya. Itu literaturnya. Betul. Dan juga peninggalannya dalam bentuk yang bisa dilihat oleh siswa zaman sekarang gitu ya. Karena kecenderungan kita pun dari sastra Aceh itu banyak dari segi lisannya, jarang dari tulisan. Makanya ketika lisan itu meninggal orang yang menuturkan, maka selesailah dia kan. Makanya itu untuk ya memelihara ataupun menjaga tradisi kita, saya sekarang fokus ke dalam hal-hal memang berkaitan dengan tradisi. Nah, selain di penelitian yang sedang Bapak lakukan sekarang gitu, kira-kira tujuan lainnya apa Pak? Tujuan saya lakukan penelitian, yaitu tadi satu sisi lagi yang saya lihat adalah bagaimana ekonomi kreatif bisa berkembang dari prosesi Pehjo itu. Nah, ini berarti nanti bisa didokumentarkan Pak ya? Bisa, insya Allah bisa dengan sana nanti. Ya, bisa kerjasama dengan kita juga untuk membuat film dokumenter tentang ini. Karena ini juga menarik ya, merupakan salah satu tradisi Tinggatu juga yang harusnya tidak boleh hilang. Iya, betul. Karena kan dari Pehjo itu saya baru tahu juga ketika turun ke lapangan, Pehjo itu punya beberapa pantangan misalnya kan, punya beberapa hal-hal yang harus dipatuhi. Contohnya seperti apa? Contoh misalnya gini, ketika mau melaksanakan Pehjo itu, ini dari hasil wawancara saya dengan narasumber, ini sudah duluan bocor ini. Jadi spoiler alert ya, hanya di MSBS TV ya. Jadi
Ada yang mengatakan beliau sudah sekitar 30 tahunan lah mengambil air nira itu. Iya. Jadi beliau ada pengalaman ketika yang mengambil pertama kali itu dia misalnya, misalnya air nira sudah ada, sudah tertampung. Biasa mereka ngambil pagi dan sore. Sore itu dia misalnya nggak ada, itu tidak bisa diwakili oleh keturunannya. Wah. Wajib dia langsung ambil. Kalau diwakili sama orang lain, itu air niranya tuh ngambek, jadi nggak mau keluar lagi. Itu salah satu yang saya dapatkan di lapangan. Dan itu ada, betul-betul ada. Betul. Ini sesuatu baru, hal yang baru ya. Percaya tidak percaya misalnya gitu kan, itu yang memang terbukti di lapangan seperti itu. Dan itu karena memang mungkin proses cerita dari Pak Jo itu kan ada filosofinya sendiri. Iya. Dan dia pun dari pohon sampai ke buahnya itu semua bermanfaat. Jadi mungkin dari situ mereka menghormati Pak Jo itu, karena Pak Jo itu dari asal usulnya itu penjelmaan misalnya, penjelmaan dari orang yang sangat miskin dulu, yang terjadi hutang, kemudian dia berdoa menjadi seorang yang memang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi latar belakangnya juga menarik untuk dikaji, Betul, gitu. betul. Terus kemudian juga di syair-syairnya itu saya rasa juga banyak hal yang bisa tersampaikan gitu untuk masyarakat. Betul. Baik, yang terakhir Pak, Iya. pesan Bapak untuk masyarakat Aceh terkait hal yang sedang Bapak temui Oke. sekarang. Baik, kita sebagai masyarakat Aceh yang memang dikenal oleh orang luar sangat kaya gitu kan, seperti Umi Hani mengatakan sangat kaya akan tradisi-tradisi, tapi sayangnya sekarang banyak tradisi itu sudah tergerus zaman, sudah menghilang. Jadi kita tidak perlu menyalahkan orang lain, kita harus menyadarkan diri sendiri untuk menjaga itu dengan cara apapun, dengan ya selemah-lemahnya iman ya berarti tetap menyuarakan itu kepada masyarakat bahwa itu ada, walaupun kita kadang-kadang tidak tahu tradisi itu seperti apa. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak Zaki Baik. sudah hadir di MSBS hari ini. Baik, demikian pertemuan kita dengan Bapak Ahmad Zaki hari ini. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita lebih tahu lagi tentang literatur dan sastra yang ada di Aceh terutama. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.